Berpikiran positif memang baik, tapi kalau di setiap kesempatan kamu menganggap harus selalu berpikiran positif dan memaksa diri sendiri maupun orang lain untuk menghindari emosi negatif, bahkan sampai mengabaikan kenyataan yang ada, ini justru perlu diwaspadai. Soalnya kondisi yang dikenal dengan istilah toxic positivity ini bisa membahayakan kesehatan mental maupun fisik loh. Udah gitu hal ini nggak cuma berdampak untuk diri sendiri aja, tapi juga bisa ke orang lain di sekitarmu. Nah, supaya nggak terjebak dalam toxic positivity, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Saya akan jelaskan semuanya di video ini. Jadi tonton sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Gia dari Halo Dokter. Memiliki pemikiran yang positif terhadap suatu hal atau masalah memang baik. Tapi bukan berarti kamu harus selalu berpikiran positif dan menyangkal semua emosi negatif ya. Apalagi sampai mengabaikan atau mengecilkan kenyataan yang lagi kamu atau orang lain hadapi. Dimanapun, perasaan seperti marah, kecewa, dan sedih juga penting untuk diekspresikan dan wajar dirasakan kok. Perasaan-perasaan seperti itu tuh penting juga loh sebagai mekanisme untuk mengeluarkan emosi yang mengganggu, biar kamu pun bisa merasa lebih tenang. Nah, kalau ternyata kamu maunya cuma terus-terusan berpikiran positif dan sampai memaksakan diri buat ngehindarin emosi negatif, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang namanya toxic positivity. Apa ya itu? Jadi, toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif, serta menolak bahkan menyangkal dan mengecilkan semua emosi negatif. Biasanya seseorang yang punya pemikiran seperti ini akan sering melontarkan petuah yang kesannya positif, padahal dia sendiri sebenarnya merasakan emosi yang negatif. Orang yang punya pemikiran toxic positivity juga sering menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dia rasakan, dan kadang malah jadi menghindari masalah atau membiarkan masalah tersebut terus terjadi tanpa solusi. Gak cuma itu loh, mereka juga suka banget kasih semangat ke orang lain yang disertai dengan kata-kata yang mungkin bisa terdengar bernada meremehkan. Contohnya nih, jangan nyerah dong, masa gitu aja gak bisa sih? Atau ngucapin kalimat yang terkesan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Misalnya, masih mending kamu, lihat tuh orang lain, banyak yang lebih menderita dari kamu. Ayo, kamu pernah dengar atau malah justru ngucapin kalimat itu nggak? Contoh lainnya, mungkin yang lagi sering diucapin di masa pandemi nih. Alah, paling pilek-pilek biasa itu mah nggak mungkin COVID-19. Positif thinking aja dulu. Atau, ya elah, keluarga sendiri kali nggak mungkin bawa penyakit. Namanya juga mau lepas rindu. Atau, mereka mah teman-teman aku. Tenang aja lah, nggak usah prokes-prokes segala. Pernah kayak gitu? Nah, selain dari ucapan, media sosial juga bisa banget memberi dampak atau pengaruh buruk dari toxic positivity. Soalnya, sadar atau enggak, media sosial itu bisa bikin orang jadi berlomba-lomba untuk menunjukin sisi terbaik dari kehidupannya masing-masing. Bahkan, gak jarang jadinya nasihatin orang dengan positive talks yang berlebihan lewat postingan di media sosial. Makanya pas kamu lihat orang lain yang kehidupannya kok kayaknya perfect banget ya, terus abis itu kamu malah jadi sedih, insecure, atau bahkan baper. Gak jarang setelah melihat suatu postingan, kamu mungkin juga jadi ngerasa kayaknya emang salah ya aku ngerasa kayak gini. Sia aja kayaknya santai-santai aja tuh. Padahal yang gak semua hal yang ada di sosial media itu nyata adanya maupun sesuai untuk dicocokkan dengan keadaanmu. Makanya biar kamu gak terjebak dalam toxic positivity dan juga gak jadi sumber toxic positivity bagi orang lain, ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu, kalau kamu mau nanya-nanya langsung ke dokter soal toxic positivity atau mungkin seputar topik kesehatan lainnya, cobain deh layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Pilihan dokternya banyak, dari dokter umum sampai spesialis ada. Kalau kamu mau nanya-nanya tentang toxic positivity dan dampaknya secara psikologis, saya saranin sih chat psikolog aja dulu. Dokter di Halo Dokter responnya cepat loh, gak sampai 5 menit, biasanya sih udah ada jawaban. Udah gitu penjelasan dokternya mudah banget dimengerti dan tetap akurat secara medis. Terus nih, kalau ternyata dari sesi konsultasi kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi di klinik maupun rumah sakit terdekat saat itu juga lewat aplikasi Halo Dokter. Gampang banget kan? So, tunggu apa lagi? Download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang saya akan jelaskan cara apa aja yang bisa kamu lakukan supaya terhindar dari toxic positivity. Simak baik-baik ya. Cara yang pertama, rasakan dan kelola emosi negatif.
Emang banyak hal yang bisa bikin kamu kesel, marah, atau sakit hati. Saya sendiri juga pernah kok ngerasain emosi negatif kayak gitu, namanya juga manusia biasa ya. Tapi ingat, emosi ini nggak harus kamu buang atau bahkan pendam gitu aja. Emosi negatif boleh kok kamu rasain, malahan kamu dianjurkan untuk meluapkan perasaan itu secukupnya, supaya kamu nggak terbebani dengan toxic positivity. Cobalah untuk menerima emosi negatif ini. Eits, menerima bukan berarti menyerah loh ya. Kemampuan untuk menerima keadaan dan kenyataan yang terjadi justru merupakan salah satu tanda kedewasaan dalam menghadapi suatu masalah. Dengan begitu, kamu bisa menyusun rencana yang baik untuk menyelesaikan masalah yang lagi kamu hadapi, tanpa harus menyangkali emosi negatif dan menciptakan suasana positif yang sebenarnya toksik dan dapat merugikan dirimu sendiri. Biar perasaanmu lebih lega dan emosi negatif tersampaikan dengan baik, kamu bisa curhat atau cerita semua keluh kesahmu ke keluarga, pasangan, atau sahabatmu yang bisa kamu percayai sepenuhnya. Kalau kamu gak nyaman untuk cerita ke orang lain, menulis di buku harian juga bisa memberikan dampak baik, seperti rasa lega kok. Cara yang kedua yaitu coba berusaha untuk memahami, bukan menghakimi. Ketika kamu merasa sedih atau mungkin mendengarkan cerita sedih temanmu, perasaan negatif tentu bisa muncul. Di saat-saat seperti inilah kamu perlu memahami dan merasakan perasaan tersebut, bukan menepisnya mentah-mentah. Terlepas dari alasan munculnya perasaan itu yang mungkin bisa berbeda atau bahkan kurang tepat, tapi setiap perasaan yang muncul itu valid loh dan patut kamu hormati keberadaannya. So, sambil diterima dan dirasakan, carilah solusi terbaik untuk melepaskannya. Kalau temanmu lagi cerita sampai menangis terseduh-seduh, jangan lantas menganggapnya sebagai pribadi yang cengeng atau lemah ya. Biarkan dulu emosinya tersampaikan dengan baik, baru deh setelah itu kamu bisa coba menenangkannya sambil kasih masukan yang cocok untuk permasalahannya kalau dia memerlukannya. Iya, kalau diperlukan aja. Gak semua orang yang lagi curhat atau meluapkan perasaannya butuh masukan atau nasihat dari kamu loh. Kamu perlu memahami kalau ada kalanya mereka hanya ingin meluapkan perasaannya aja dan memintamu menjadi pendengar yang baik, yang selalu ada untuk dia, serta memahami apa yang dirasakannya. Itu aja udah lebih dari cukup kok. Kecuali jika dia memang minta pendapatmu, baru deh kamu bisa memberikan masukan tertentu. Kadang-kadang mungkin kamu merasa kalau ada teman yang curhat itu artinya kamu harus memberikan pendapatmu atau harus memberikan ujaran-ujaran positif yang mungkin kamu kira bisa menghapus emosi negatifnya. Padahal belum tentu hal itu tepat maupun perlu dilakukan. Apalagi kalau respon positif yang kamu berikan berlebihan, bisa jadi itu malah memberi dampak toxic positivity juga loh. Sebelum lanjut ke cara berikutnya, saya mau ajak kamu yang lagi nonton sekarang buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter yuk. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Lanjut ke cara yang ketiga. Kali ini kamu dianjurkan untuk tidak membanding-bandingkan setiap masalah. Kenapa? Karena gimana pun setiap orang memiliki tantangan dan masalahnya sendiri-sendiri. Begitu pula dengan cara menghadapi masalah, tiap orang pun bisa berbeda-beda. So, rasanya kurang pantas ya kalau kamu membandingkan masalahmu dengan orang lain. Soalnya kan, kamu belum tentu tahu secara jelas apa masalah yang mereka alami, begitupun sebaliknya. Ketimbang terus-terusan ngebandingin diri dengan orang lain, kamu bisa coba untuk fokus dan berusaha memahami apa yang terjadi, serta menghibur dirimu sendiri, agar kondisi dan perasaanmu pun kembali pulih. Yuk, semangat yuk! Cara yang terakhir nih, batasi penggunaan media sosial. Seperti yang udah saya jelasin di awal bahwa sosial media bisa memicu atau memperparah toxic positivity. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kamu membatasi penggunaannya, supaya kamu nggak cuma fokus ke situ terus. Buatlah dirimu lebih produktif, misalnya dengan melakukan hobi, mempelajari skill baru, atau sekedar melakukan me time. Dengan begitu, suasana hati kamu pun bisa meningkat dan perasaanmu juga akan lebih dipenuhi dengan rasa legowo dan kebahagiaan loh. Jadi intinya, sesekali ngerasain dan meluapkan emosi negatif itu nggak apa-apa kok. Kamu nggak perlu harus selalu berpikiran positif dan ngerasa baik-baik aja di setiap kesempatan. Nggak perlu juga nih menyangka kesedihan dan berusaha sekuat mungkin untuk pura-pura selalu bahagia. Sebagai manusia, wajar banget kok untuk memiliki emosi positif dan negatif. Punya emosi negatif juga nggak selalu berarti kamu lemah loh. Kehidupan yang dijalani setiap orang memiliki warna-warninya tersendiri. Seperti pelangi yang terdiri dari beragam warna, begitu juga hari-harimu. Tapi kalau emosi negatif yang kamu rasakan berlebihan atau kamu kerap terjebak dalam toxic positivity, baik yang diciptakan oleh dirimu sendiri maupun orang di sekitar, hingga membuatmu merasa kewalahan, kamu bisa coba mengkonsultasikannya kepada tenaga profesional, seperti psikolog atau psikiater. Well, sepertinya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih paham soal toxic positivity.
Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.